يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Kitab yang menjelaskan tentang pembahasan fikih. Tetapi di akhir kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya penulis kitab ini, beliau bikin kitab bab, yaitu Kitabul Jami'. Ya, kitab jami' yang di dalamnya ada bab adab. Bab yang kedua adalah bab al-bir wasilah, zuhud dan wara, gitu ya. Kemudian yang keempat bab at-targhib, ya, at-tarhib min masawil akhlak, itu agar kita khawatir, ya, takut dan akhlak yang jelek. Kemudian kelima adalah dorongan agar kita berakhlak yang baik. Kemudian yang keenam adalah bab zikir dan doa. Allah, ya. Maka insya Allah kita akan masuk di dalam babul adab. Bab tentang adab. Apa maksud adab? Kata penulis kitab di sini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-muradu bihi al-adabu syar'i wa huwa ma yata'allaqu bimakarimil akhlak. Yang dimaksudkan adab adalah adab syar'i, yaitu yang berkaitan dengan apa? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kalau menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, bahwa hakikat akhlak yang baik ini ada 3. Yang pertama adalah badlun nada, kita memberikan apa? Kebaikan, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, baik itu dengan harta, dengan tenaga, pikiran, ilmu, ya, memberi kebaikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah kaful adza, kita menahan diri agar jangan sampai ganggu, menyakiti orang lain, baik ganggu dengan lisannya, dengan perbuatan kita, gitu ya, baik ganggu mereka dari sisi apa? Nyawa, atau harta, atau kehormatan, gitu. Itu semua seorang muslim hendaknya apa? Dia menahan diri, jangan ganggu orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah wa talaqatul wajhi, yaitu bermuka ceria. Insyaallah, ya, ketemu orang dia mukanya ceria, menyenangkan, gitu. Karena ini juga ibadah. Ya, Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah suatu sedekah. Insyaallah, ya. Maka ini kata Al-Hasan Al-Basri, bahwa akhlak yang mulia ini terkumpul pada 3 ini. Apa yang pertama? Badlun nada, kita mencurahkan kebaikan. Yang kedua, menahan diri, jangan sampai kemudian kita apa? Mengganggu orang. Dan yang ketiga adalah bermuka ceria. Itu kandungan dari akhlak, kandungan dari adab. Nah, para ulama kita, Masya Allah, mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap bab adab ini. Sehingga dikenal, ya, ada kitab yang diberi judul dengan Al-Adabus Syar'iyyah. Ya, kitab berjilid-jilid karya Ibnu Muflih. Coba, sekedar menjelaskan adab berjilid-jilid kitabnya itu. Kemudian ada lagi kitab, ya, yang diberi judul Manduma Al-Adab. Jadi syair-syair tentang adab. Dan ada kemudian kitab yang
masyhur itu syarah Al-Mandhumah, itu mandumah tadi disyarah para ulama. Imam Bukhari punya kitab. Itu apa? Al-Adabul Mufrad. Insyaallah Imam Bukhari selain di Sahih Bukhari, beliau punya kitab yang lain terkenal sekali, yaitu Al-Adabul Mufrad. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama kita, mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkara akhlak, perkara adab. Kenapa? Berapa banyak orang yang akidahnya sama, manhajnya sama, tapi mereka bermusuhan. Ya, mereka saling ngikut satu dengan yang lainnya. Kenapa? Akhlaknya buruk. Ya, akhlaknya tidak baik, maka terjadi perpecahan, permusuhan. Itu semua muncul dari akhlak seperti ini. Makanya betapa pentingnya ya kita ini mempelajari akhlak dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian kita semangat belajar akidah, belajar manhaj dan ilmu-ilmu yang lainnya kita kuasai, kemudian akhlak dan adabnya tidak baik. Gitu ya. Iya, maka insya Allah kita akan baca dari penuturan penulis kitab, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama beliau mengatakan, yaitu babul adab. Kemudian beliau mengatakan, bayanu haqqil muslimi 'alal muslim. Penjelasan terhadap hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jadi kita sebagai seorang muslim punya hak terhadap muslim yang lainnya. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau kalau kata Imam Nawawi yang paling rajih, yang paling sahih adalah nama aslinya ya, Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun para ulama ini khilaf, berselisih tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Sampai ada sekitar 23 nama. Aneh gitu ya. Satu orang ini nama aslinya siapa nggak tahu gitu ya. Kok kenalnya Abu Hurairah. Tapi kata Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya mengatakan yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, beliau Masya Allah sekalian, Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang memiliki juhud, semangat yang tinggi di dalam apa? Di dalam mencari ilmu. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai ulama mereka bikin bait syair, al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wal bahru kal khudri wa sa'idun wa jabirun wa zaujatun nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa yang pertama? Adalah Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Ibnu Umar. Siapa paling banyak? Abu Hurairah. Ya, Masya Allah. Maka beliau Abu Hurairah ini punya kebiasaan selama hidupnya itu, kalau waktu malam beliau habiskan waktunya untuk apa? Bukan untuk sholat, tapi untuk menghafal hadis, mengulang-ulang hadis. Gitu. Makanya beliau kalau tidur sampai larut malam, maka sangat besar kemungkinan nanti tidak bisa sholat malam gitu. Makanya apa? Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah. Beliau pernah mengatakan, awsini khalili bisalas. Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3 hal. Apa diantaranya? Wa an utira qabla an anam. Dan beliau berwasiat kepadaku agar aku menjalankan sholat witir sebelum tidur. Gitu ya, karena besar kemungkinan bablas sampai subuhan gitu. Saking apa? Tidurnya sudah larut malam. Dan itulah ya para penuntut ilmu, hidup mereka seperti itu. Menghabiskan waktu malamnya bukan untuk nonton bal-balan. Tapi mereka menghabiskan untuk ilmu, menghafal, membaca, mendengarkan gitu ya. Ya, kita baca. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ini bukan pembatasan. Gitu ya. Jadi penyebutan angka di sini bukan pembatasan. Bukan sekedar 6. Cuman apa? Rasul menyebutkan jumlah ini adalah untuk memudahkan kita menghafal. Gitu ya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. 1. Salam. Bukan Hello Kitty ya.
Bukan, friend, bukan gitu. Tapi assalamualaikum. Yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka datangilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihatmu, maka berilah nasihat. Keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasyamithu. Jika ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka syamithu, yaitu doakan apa? Yarhamu Allah. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Dan keenam, wa idza mata fattabi'hu atau fatba'hu. Ini ada cetakan, ada yang mengatakan fattabi'hu, ada yang fatba'hu. Jika ia meninggal, maka ikutilah. Ikut mati. Ya bukan. Ikut mengantarkan jenazah gitu. Karena setia kawan kan saling mati, melu mati di sana itu. Bukan, maksudnya ikuti jenazahnya. Rawahu Muslim. Masya Allah ini. Jadi Rasul menyebutkan 6. Ini luar biasa. Yang pertama apa? Hakul apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Mengucapkan salam gitu ya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan seorang tidak akan sempurna imannya sampai ini, Pak. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan pernah sempurna imannya hingga kalian saling mencintai sesama muslim. Kata Rasul, nggak akan sempurna iman kita jika kita tidak saling mencintai, saling sikut, ya, saling merendahkan, dan lain sebagainya. Tidak sempurna iman kita. Maka Rasul mengatakan, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan, maka akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah. Tebarkan salam ya. Karena salam, ini apa makna salam sih? Para ulama menyebutkan bahwa makna assalamualaikum itu ada dua makna. Ada kemungkinan dua makna. Yang pertama, assalam itu nama dari nama Allah. Kan itu ya. Kita selesai sholat, salam, istighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Gitu ya Allah, engkau adalah assalam. Makanya ketika dengan makna ini, ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, maknanya apa? Maknanya adalah ismullahi alaika. Semoga nama Allah ini senantiasa membersamaimu. Dan semoga keberkahannya selalu tercurah kepadamu. Dan semoga itu ya. Itu. Jadi kalau nama Allah assalam senantiasa menyertai kita. Ini makna yang pertama. Itu semoga Allah senantiasa bersama engkau. Adapun makna yang kedua, assalam, maknanya adalah ad-du'a'u lahu bis-salamah. Yaitu kita mendoakan dia dengan keselamatan. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ya berarti kita maknanya apa? Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari ditipu, dari terkena bencana alam itu loh. Makanya orang ngucapin salam kepada kita itu jangan kita santai saja, jangan. Itu doa luar biasa itu. Itu mendoakan agar apa? Kita itu selamat dari berbagai macam keburukan. Makanya kalau masuk rumah jangan malu-malu. Kalau nggak bisa salam, assalamualaikum, malu banget gitu ya. Kok nggak salam? Wah, isin gitu ya. Padahal subhanallah itu ini luar biasa gitu loh. Ya, makanya memang malu itu harus pada tempatnya itu. Coba ya setiap hari ketemu istri, ketemu di jalan nggak sapa-sapaan, masuk rumah assalamualaikum, wih tamu aduh ini.
Ini tamu jauh kan gitu ya. Padahal itu doa luar biasa itu. Nah, walaupun kita mengucapkan salam, hukumnya adalah sunnah. Dan yang luar biasa Bapak sekalian, kehidupan para sahabat Nabi. Mereka ketika sedang berjalan bersama, kemudian terhalang oleh pohon, atau mungkin gundukan pasir gitu ya. Kan misah mereka ya, misah. Ketemu di sana, assalamualaikum, tuh salam lagi. Ada sebagian para sahabat Nabi, mereka sengaja datang ke pasar. Tidak bawa mendoan, tidak bawa sayuran, Mbak. Bukan bawa keranjang mau belanja, duduk di pasar. Tapi ingat, zaman dulu pasarnya laki-laki semua. Entah ayah awewe. Lah sekarang astagfirullah, cewek-cewek mau pasar pakai baju yukan si ketek. Gitu ya. Nah, ini repot kalau di pasar. Jadi untuk apa mereka datang ke pasar? Duduk untuk menjawab salam. Orang masuk ke pasar, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus gitu, ribuan orang sehari. Berapa pahala dia dapatkan? Gitu. Cuman pasar sekarang beda lagi. Apalagi pasarnya di mall, ya wis, musiknya wah, luar biasa kan ya. Ketemu Mbak Kasir maning ini. Nah, ini mengucapkan salam. Hukumnya sunnah. Yang menjawabnya apa? Wajib, Pak. Ya, menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi penghormatan, salam itu penghormatan, Pak. Salam itu penghormatan ya, penghormatan plus doa. Jika kalian diberi penghormatan, apa kata Allah? Fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan penghormatan yang lebih bagus. Aurudduha, atau membalas dengan yang sama. Jadi contoh ini. Ada orang ucapin kepada kita assalamualaikum. Minimal kita mengatakan waalaikumsalam. Syukur-syukur waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur lagi warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Gitu. Jangan sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nggak boleh itu. Kita belum membalas. Yang paling bagus adalah kita melebihi. Dia hanya sekedar assalamualaikum, maka kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling sempurna. Ya, jadi ketika kita diberi sesuatu, balas yang lebih baik. Iya, itu kalau menjawab salam seorang diri. Hukumnya, kalau kita satu sama satu, bagi kita yang disalami fardu ain untuk menjawab. Tapi kalau kita banyak orang, contoh seperti saya salam kepada antum, ya hukumnya apa? Fardu kifayah untuk menjawab. Andaikan salah satu saja Pak Andi yang balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semua diam, semua tidak berdosa. Gitu ya. Andaikan kemudian satu orang sudah mewakili, karena fardu kifayah. Tapi kalau semua menjawab, itu tentunya jauh lebih baik. Dan Bapak sekalian, Masya Allah, mengucapkan salam itu kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun tidak baik. Tuh, ya Rasul pernah mengatakan bahwa salam itu alaman arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam. Orang yang memusuhi kita ya, bertemu kita, buang wajah, buang dada, itu ya misalnya, saking benci sama kita itu. Apakah tetap kita salam? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Ini dua orang saling ketemu, ini berpaling ke sana. Apa kata Nabi? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai untuk mengucapkan salam cepet-cepetan. Itu yang paling baik kata Nabi. Gitu ya. Jangan dibiarkan untuk saling mendiamkan tanpa mengucapkan salam. Masya Allah. Ini yang pertama. Hak seorang muslim adalah mengucapkan salam. Sekali lagi, salam adalah doa, keselamatan ya dari berbagai macam mara bahaya. Masya Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika ia mengundangmu,
maka datangilah undangannya. Para ulama menjelaskan bahwa undangan yang wajib untuk didatangi adalah undangan walimatul urs. Ya, untuk pesta pernikahan. Karena apa, di situ bukan sekedar undangan makan. Tapi apa? Di situ adalah undangan plus kita untuk menyaksikan bahwa si fulan dan fulana dia telah terjadi akad pernikahan, gitu loh ya. Sehingga kita nyebarin ke orang-orang ini udah nikah loh gitu. Untuk apa? Menghilangkan seudon. Ya, agar orang jangan keluar berdua, itu apa namanya, belum nikah sudah boncengan gitu ya. Suruh mah bareng, itu kumpul sapi gitu ya. Untuk menghilangkan seudon itu. Nah, ada pun dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah undangan walimatul urus. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul pernah mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan di acara pernikahan, walimah. Kenapa kata jelek? Yud'a lahal aghniya, yang diundang orang-orang kaya, sedangkan orang miskin tidak diundang. Ingat, itu makanan terjelek. Kalau apa, ada walimah yang diundang orang-orang kaya saja, orang miskin nggak diundang. Amplopnya cilik masalahnya. Masalah ya, perhatikan ini. Rasul mengatakan itu makan paling jelek. Hati-hati ya, makanya kalau kita punya hajat, ingat, justru orang miskin yang kita harapkan. Kenapa? Masya Allah. Rasul pernah mengatakan dalam hadis riwayatkan Abu Dawud dan selainnya, abghuni du'afa'akum, innahu turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum, kata Nabi. Ya, carilah untukku orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian akan ditolong, akan diberi rizki disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Insya Allah ini orang lemah ya. Apa kata Rasul? Cari. Rasul minta carikan orang lemah bawa ke sini. Mau dikasih makan atau apa gitu. Makanya Masya Allah seorang muslim itu, ini perhatikan, mereka dengan orang-orang lemah sangat butuh doanya mereka. Ya, karena kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Gitu. Itu para ulama subhanallah itu. Jadi ketika ada orang mau mendoakan subhanallah, bahkan ada orang tidak tahu doa atau tidak kepada kita, kita harapkan doa mereka. Dan kita jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Gitu ya. Nah, maka Rasul kemudian melanjutkan ucapannya, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan siapa yang dia meninggalkan undangan, tidak mendatangi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Apa syaratnya? Walimatul urus, undangannya wajib dihadiri. Satu, ini dengan syarat-syarat ya. Satu kata ulama, bahwa yang mengundang seorang muslim. Karena di sini mengatakan hakul muslim alal muslim. Berarti kalau yang ngundang non muslim nggak wajib datang kita. Satu, yang ngundang adalah muslim. Kemudian yang kedua, di dalam acara walimah tidak terdapat kemungkaran. Ya. Cuman kalau kita hidup di masyarakat gitu ya, kita datang, cuman kita cari waktu yang tidak ada kemaksiatan di situ, ya kan? Iya. Jadi kita cari celah waktu yang tidak kemaksiatan. Kenapa ini? Ini ibadah, termasuk ibadah sosial itu. Ya, kita mendatangi walimah bukan sekedar agama memerintahkan, sosial pun demikian kan? Kita datang. Gitu ya. Ustaz, apa harus ngamplop? Adat itu ya. Itu adat. Tapi ingat, itu jangan sampai dijadikan sebagai utang piutang gitu ya. Jadi kalau kita kondangan 100.000, kok nanti kita hajatan cuma 50, rame di masyarakat. Itu jangan gitu ya. Jadi kita kondangan itu hadiah gitu loh. Hadiah ya. Jangan kita berharap dikembalikan. Kenapa? Kita kalau berharap dikembalikan, apa kata Rasul? Bahwa orang yang mengambil hadiahnya
itu kal kalbi yaqi'u, yaitu seperti seekor anjing yang muntah kemudian dimakan kembali muntahannya itu. Kata Rasulullah, kalau kita ngasih hadiah diminta lagi gitu loh. Hati-hati itu ya. Jadi Rasul mengatakan ini yang syarat kedua, di dalam acara itu tidak ada kemaksiatan. Yang ketiga, ketika kita menghadiri undangan itu atau undangan itu sifatnya khusus. Jadi kalau misalkan undangan umum seperti ini ya, Bapak sekalian, besok hari ini jam sekian ada walimah, mau kau datang gitu. Itu kan undangan secara umum, itu tidak wajib itu. Ya, tapi kalau diundang secara khusus di Japri misalkan wajib. Nah, yang ketiga, yang keempat syaratnya, ketika kita mendatangi undangan tidak membahayakan kita. Maksudnya apa? Mungkin membahayakan dari sisi ekonomi. Contoh misalkan, kita diundang, sama sekarang kan undangan pakai online ya. Ya online kan, nggak usah membeli kartu undangan sekarang. Orang Kalimantan Pak, di daerah IKN nikahan kita diundang, Masya Allah, ngamplopnya berapa, kemudian tiket pesawatnya PP berapa gitu ya. Tombok bisa-bisa kan. Nah itu, jadi kalau itu membahayakan ya tidak wajib gitu ya. Ini perhatikan ini, Masya Allah, apalagi yang nikahan di mana, di Mekah misalnya, mau ke sana bisa jadi ponteng gitu ya. Masya Allah, ini yang keberapa? Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundang maka datangilah undangannya. Terus bagaimana kalau undangan selain walimatul urus, hukumnya sunnah? Ya, mungkin tetangga kita misalkan baru pindahan gitu ya, kemudian ngundang kita datang ke rumahnya, itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Yang wajib adalah mendatangi undangan walimatul urus. Nah, ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa idzastansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihatmu, maka berilah nasihat. Jadi kalau sudah diminta wajib, Pak. Ada orang datang kepada kita, Ustaz, Mas, saya minta nasihatnya, minta arahannya gitu. Ya, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Wajib itu. Contoh misalkan ada orang ya, dia baru pulang dari kota misalkan. Biasanya kerja di pabrik ya, gajian tiap bulan, pulang kampung. Dia harus kerja apa gitu kan. Datang kepada kita misalkan, Mas, saya kok pengen usaha di kampung gitu ya. Bisa nggak nasihati saya bagaimana biar saya menghidupi keluarga dan tetap di kampung sambil bakti sama orang tua. Masya Allah. Kita jangan pelit, Pak. Ketika kita memberikan nasihat, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Bahkan andikan kemudian kita ajarkan suatu masalah, misalkan bikin cilok, nah gitu kan, bikin cilok gini yang super enak, nah gitu kan, seporsi aja 25.000 cilok, nah misalkan kan, Masya Allah, sehingga dia jualan bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, Masya Allah, maka apa? Kita tuh dapat pahala. Nah itu kata Rasulullah, jika ia minta nasihat kepada kita, minta, wajib kita berikan selama kita mampu. Lawang kalau kita tidak diminta saja, kita disunahkan nasihatin orang. Ya. Nah, maka cari seorang muslim itu jangan pernah kita pelit. Ya, untuk mengajari kebaikan kepada orang lain, apalagi dalam urusan agama. Ini jauh lebih utama. Gitu ya. Masya Allah ini. Jadi jika dia minta nasihat, maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasyamidhu. Jika ia bersin dan dia memuji Allah, maka syamidhu, yaitu doakanlah yarhamukallah. Kenapa alasannya? Kok bersin itu alhamdulillah. Nah, bersin itu nikmat ya Pak ya. Siapa yang pernah ngerasakan gagal bersin? Gak enak pol itu Pak, ya kan? Itu enak kalau itu kayak nangis kan, Masya Allah. Tapi begitu kita bersin, Masya Allah, plong gitu kan? Iya, makanya bersin itu nikmat. Kenapa? Itu mengeluarkan penyakit. Jadi secara medis ya, bahwa bersin itu karena apa? Masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu benda luar gitu loh, benda asing, sehingga tubuh kita ini secara otomatis dengan izin Allah akan apa? Mengeluarkan
benda asing itu. Ya kan? Masya Allah, maka akan keluar penyakit dari bersin itu. Dan Allah cinta kepada bersin, Allah benci kepada nguap. Aneh kan? Dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah menyebutkan innallaha yuhibbul atas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci apa? Nguap. Kenapa kira-kira? Orang kalau bersin itu kondisinya semangat ya. Ada nggak pemain timnas lagi main bola kemudian bersin? Ada, kucing gitu kan? Ada nggak timnas lagi ngelawan Saudi kemudian angok? Langsung pecat sama Sintayong gitu. Lalu bal-balan angok gitu, apa nguap gitu ya? Karena nguap itu males gitu loh, berarti kan ya. Nah, maka Allah cinta kepada bersin, Allah benci kepada nguap. Nguap itu menandakan, melambangkan orang malas gitu ya, sedangkan bersin menunjukkan orang semangat. Maka Rasul mengatakan, "Faida atasa fahamidallaha fahaqqun ala kulli muslim sami'ahu ayushammitahu." Maka apabila ia bersin kemudian memuji Allah, maka hak bagi setiap muslim yang mendengarkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa ammat tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, sesungguhnya itu datangnya dari setan. Fayarudduhu mastata, maka tahan ya nguap itu semampu kalian. Jadi kalau nguap ditahan dulu gitu, kecuali sudah bablas, nah gitu ya, tutup, nah kan gitu. Fa idza qala, kata Rasul, jika ia nguap sampai gitu, maka apa? Dhahika minhu syaitan, maka setan tertawa, wih menang gitu loh. Awas ini ya, makanya jangan mainan wah gitu. Masya Allah gitu ya. Tutup. Dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fifa inna syaitana yadkhulu. Jika kalian nguap, tutup dengan tangan. Kenapa? Karena setan akan masuk. Lah di situ. Makanya ada orang kesurupan mungkin karena nguapnya kelebaran ya, gitu. Apalagi nguap kemudian nangkring di sini setannya. Kemudian apa? Dislokasi. Lokasinya ini menceng gitu ya, nggak bisa nutup. Ya mungkin. Masya Allah itu bersin. Makanya Masya Allah sekalian, ada satu kisah. Ini disebutkan di dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Ini. Jadi ketika Imam pengarang kitab itu menjelaskan tentang hadis ini, beliau menukilkan kisah tentang Imam Abu Dawud. Jadi kisahnya ketika Imam Abu Dawud, beliau berada di pinggir pantai gitu ya, tiba-tiba dengar di tengah laut ada orang bersin, hacim gitu loh. Dan beliau nggak dengar apakah orang yang alhamdulillah atau tidak. Langsung sewa perahu, Pak. Sewa perahu di pinggir, 1 dirham. Masuk laut. Sudah itu, Pak, tadi Bapak bersin? Iya. Apa ucap alhamdulillah? Iya. Terus yarhamukallah. Orang tadi, ya, tinggal bersilaku, pulang lagi sudah. Kata yang nyewa ojeknya, Pak ngapain jauh-jauh? Jauh, Masya Allah, coba. Ini imam loh, Abu Dawud itu. Untuk mengharapkan doanya orang tuh, harus bayar. Lah sekarang kita ada orang nawari doa, nggak butuh doa. Subhanallah. Itu bayar 1 dirham itu. Ya, maka sampai terkenal bahwa Imam Abu Dawud itu menjual surga dengan 1 dirham. Subhanallah. Ditanya kenapa kok sampai seperti ini? Apa kata beliau? Karena aku tidak tahu doa siapa yang akan Allah kabulkan. Subhanallah para ulama. Aku tidak tahu. Mungkin doanya orang yang lemah. Doanya yang orang tidak dikenal kan gitu. Itu yang dikabulkan. Sedangkan orang-orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, punya ketenaran, doa nggak Allah kabulkan. Mungkin tidak mungkin. Makanya dikisahkan dulu di kota Madinah ketika terjadi kemarau panjang sekali, Pak. Sumur-sumur kering gitu ya. Kemudian buah-buahan menipis gitu kan. Sampai pemerintah saat itu dan kaum muslimin melakukan sholat minta hujan. Istisqa. Masya Allah. Sekali sholat belum Allah kabulkan. 2 kali. Sampai berkali-kali belum Allah kabulkan. Suatu malam ada seorang, dia sedang ibadah di Masjid Nabawi.
Tiba-tiba datang dari luar, ada sosok hitam, manusia. Hitam karena nggak ada lampu ya. Jadi sholat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Orang tersebut kemudian berdoa, ya Allah, Engkau telah mengetahui bagaimana keadaan penduduk Madinah, kekurangan air. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Masya Allah, orang itu baru selesai berdoa, tangannya masih seperti ini, tiba-tiba terdengar geledek di langit, Pak. Tiba-tiba turun hujan terus sekali gitu. Orang ini pulang. Nah, kemudian si orang tadi itu penasaran, ini siapa ini? Baru berdoa langsung Allah kabulkan. Diikutin, Mbak, diuntit ke belakang. Diuntit ya. Ternyata si sosok orang tadi masuk ke rumah bedengan gitu. Di pinggiran kota Madinah. Oh, berarti rumahnya di sini. Kemudian orang ini balik lagi ke masjid. Keesokan harinya setelah subuh, orang ini datang ke rumah orang tadi. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Tiba-tiba dari rumah sampingnya buka pintu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Saya pengen ketemu ini Pak. Orang yang ada di rumah ini gitu. Oh, tadi pagi baru pindahan gitu. Tadi habis subuh langsung pindahan. Lah, memang siapa yang ngekos di sini? Memang kerjanya apa? Kerjaannya tukang sol sendal sepatu keliling, Pak. Subhanallah. Jadi tadi malam yang berdoa siapa tadi? Tukang sol sepatu. Sekali berdoa Allah kabulkan. Ini para pejabat konglomerat, para ulama berdoa Allah kabulkan. Siapa yang tahu seperti itu? Subhanallah. Gitu ya. Makanya penting ya kita semua ini harus baik sama orang-orang lemah gitu. Ya, jangan pernah memandang sebelah mata orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kita ketahui apa keutamaannya. Karena mungkin jadi dia adalah orang yang soleh tatkala sendirian. Beda dengan kita. Kita nampak soleh ketika banyak orang. Sendirian tukang maksiat. Mungkin apa tidak? Mungkin. Masya Allah. Jadi itulah ya bagaimana Rasul tadi mengatakan, Abuhuni du'afa'akum. Kumpulkan kepadaku, datangkan kepadaku orang-orang lemah di antara kalian. Innama atau innahu tunsorun wa turzakun bil du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi rizki dan diberi pertolongan. Karena apa? Pertolongan apa kata ulama? Pertolongan dari musuh. Itu ya. Disebabkan karena apa? Mereka itu bisa karena doanya mereka. Karena kebaikan kita kepada mereka. Atau keberadaan mereka. Ini kata ulama. Ada 3 kemungkinan. Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan 3 hal. Mungkin karena doanya mereka. Itu ya. Atau mungkin karena keberadaan mereka ada di tengah-tengah kita. Ataukah yang ketiga disebabkan karena perhatian kita kepada mereka. Sehingga menyebabkan Allah mendatangkan pertolongannya. Itu ya. Makanya hilangkan ujub dalam diri kita itu. Subhanallah. Dulu ketika perang Hunain Allah menampakkan jumlah muslim banyak Pak. Jadi logikanya gini Pak. Ketika perang Badar saja yang jumlah muslim jauh lebih sedikit dibandingkan musyrikin, muslim menang kan gitu. Di perang Hunain muslim banyak sekali Pak. Tapi apa? Ada satu, ujub. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratan wa yauma Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Gitu ya. Walam yuhni angka syai'an. Dan Allah telah menolong kalian di banyak kesempatan. Ya, Allah tolong. Padahal kalian lemah. Kalian sedikit. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kalian di perang Hunain. Ya, padahal kalian banyak. Tapi apa? Banyaknya jumlah kalian la yuhni angka syai'an. Tidak bermanfaat untukmu sedikit pun. Sehingga kaum muslimin kalah saat itu. Subhanallah. Ini pelajarannya apa di situ? Jauhkan kita dari ujub. Ya. Dari ujub lah. Saya saja cukup. Subhanallah. Ya, hendaknya setiap muslim ini ambil pelajaran betul-betul. Ya, ambil pelajaran betul-betul. Jangan pernah kita kemudian meremehkan orang lain. Apalagi orang-orang lemah. Memang mungkin secara perhitungan lah orang kayak gini sih bisa apa gitu ya. Cuman kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, Allah kemudian jauhkan dari berbagai masa mara bahaya. Nggak ada yang tahu gitu Pak.
Makanya coba kita perhatikan ya, orang kalau Allah berikan kepadanya harta misalkan, kemudian dia suka meremehkan orang lain, ya. Kemudian orang-orang lemah, mereka tidak pernah diperhatikan gitu. Allah cabut sama sekali nikmat itu. Insya Allah ya. Makanya, dan itu saya lihat banyak kejadian ya, orang yang dulunya sukses hartanya, karirnya sukses, tapi dengan orang lemah, subhanallah, nggak perhatian gitu. Makanya Islam, subhanallah sekalian, itu betul-betul apa? Dengan orang lemah itu. Coba kita lihat surat Al-Maun. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Rasul, siapa yang orang mendustakan hari kebangkitan? Yang pertama, alladzi apa? Apa tadi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim? Orang lemah. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Orang lemah. Kata saya tadi, ini orang nggak dorong orang lain suruh ngasih makan orang miskin. Bagaimana lebih parah lagi kalau orang yang dia nggak ngasih makan orang miskin? Itu kata Allah termasuk orang yang mendustakan apa hari kebangkitan hari kiamat. Gitu. Makanya bagi kita ya yang Allah berikan kepada kita apapun, baik itu jabatan ataukah harta ataukah kekuatan, ingat dengan orang-orang yang lemah. Ya, jangan pernah kemudian kita tidak memperhatikan mereka. Masya Allah. Memang mereka nggak bisa bantu kita, Pak. Nggak bisa bantu kita. Ya, ngasih duit enggak. Menambah kemuliaan kita. Ya, apa sih kita duduk sama mereka ibaratnya ya? Orang nggak punya apa-apa, nggak tambah kehormatan kita. Tapi yang kita harapkan, subhanallah, keberkahannya tatkala kita bersama dengan mereka. Bagaimana doa-doa mereka yang tulus. Ya, orang kalau saya mau mohon maaf ya, orang kalau hati orang miskin gitu ya, ketika minta kepada Allah ya sudah betul-betul kepada Allah gitu. Nah, itu yang paling kita harapkan. Insyaallah ya. Makanya ini banyak orang-orang yang zalim ya, para penguasa yang zalim, kemudian Allah hilangkan kekuasaan mereka karena apa? Ini mereka tidak menjaga hubungan dengan orang-orang yang lemah. Masya Allah. Ini ya, ini Bapak sekalian, baru nomor 4 ini ya. Insya Allah untuk yang 2 kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengarkan bersama adalah ilmu yang semakin memperbaiki akhlak kita ya. Allah menjauhkan sifat kesombongan, Allah menjauhkan dari kita dari sifat ujub ya, menganggap dirinya paling ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita berjalan di atas Islam dan Sunnah serta mematikan kita di atasnya, itu Al-Quran dan Sunnah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.